bahwa seorang yang dipakai Roh Kudus luar biasa dahsyat, orang yang pernah dipakai untuk mengalirkan belas kasihan Tuhan, dipakai untuk melakukan mujizat-mujizat yang nggak masuk akal yang terjadi, ternyata bisa jatuh, saudaraku. Bisa karena kecewa, bisa karena godaan kesenangan dunia, bisa karena asmara, dia akhirnya mendapat pasangan yang tidak rohani, atau jatuh dalam dosa seksual, macam-macam, saudaraku, tantangan dalam kehidupan Kristen ini. Jadi urapan Roh Kudus itu dahsyat, iya, tetapi satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, yaitu apa, saudaraku? Pemuridan. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, salam sehat senantiasa. Saudaraku, kalau Anda mengikuti ibadah Pentakosta hari Minggu yang lalu, saya mengambil kesaksian dan menjadikan itu sebuah contoh dari pengalaman Reinhard Bonnke ketika dia di kegelapan malam, ketika dia pulang dari lokasi KKR menuju tempat dia menginap. Di perjalanan tersebut, sorot lampu mobilnya itu menangkap akan satu sosok, dan ketika dia berhenti ternyata seorang anak kecil. Ya tidak terlalu kecil, seorang anak remaja usia 17 tahun yang bernama David, yang menghampiri dia dan berkata, Moruti, ya Moruti itu artinya Bapak Pendeta, Moruti Bonnke, tolong doakan saya supaya saya penuh Roh Kudus. Seorang anak muda, anak remaja yang begitu lapar dan haus akan kuasa Roh Kudus, akan Tuhan. Dan benar, saudaraku, ketika Reinhard mendoakan akan David, anak muda itu, terjadi satu reaksi urapan seperti yang biasa kita lihat, ya bergetar dan sebagainya. Reinhard menganggap itu biasa. Dan ketika David itu akhirnya pergi meninggalkan lokasi KKR tersebut di kegelapan malam, itu dia ceritanya, kalau kemudian dia bercerita bahwa itu perjalanannya jauh sekali. Sampai dini hari dia baru sampai ke kampungnya. Tapi dia nggak rasa lelah karena urapan Tuhan begitu kuat. Dan dia, David ini pulang. Nah, sebagaimana saya ceritakan, saya tidak ulang, saudaraku, ada seorang anak yang hampir mati karena sakit demam hitam namanya ya, wabah yang melanda kampungnya. Itu didoakan oleh David yang baru saja menerima impartasi pengurapan itu, langsung sembuh, saudara, anaknya. Padahal kakak dari anak itu seminggu yang lalu meninggal dunia. Jadi ibunya sudah frustrasi dan sudah hopeless. Tapi ternyata kuasa Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan akan anak tersebut seketika. Dipegang, panasnya itu masih panas tinggi. Kemudian menurut kesaksian David, langsung sembuh, saudaraku. Ya langsung dingin, dan anak itu langsung sadar dan berkata, Mama, aku lapar, minta makan. Dan sembuh. Nah, ibunya itu masuk ke kampung, saudaraku, dengan berlari, langsung masuk ke rumah dari kepala suku. Nah, di desa Afrika semacam ini, kepala suku itu seperti raja kecil, saudara, kekuasaannya luar biasa. Dia kaya raya, biasanya punya istri banyak, begitu anaknya juga banyak. Nah, tapi ibu yang anaknya sakit dan disembuhkan itu teriak-teriak. Dia bersaksi bahwa anakku disembuhkan oleh siapa? Oleh anak kecil yang bernama David, gitu, saudara. Waktu itu David akhirnya diundang masuk ke rumah besar dari kepala suku tersebut. Dengan sedikit ragu-ragu, David melangkahkan kaki masuk ke rumah itu. Kemudian kepala suku itu berkata demikian, ini saya bacakan aja, saudara. David, saya mendengar apa yang telah engkau lakukan untuk ibu ini. Saya memiliki seorang anak perempuan yang tak seorang dokter pun bisa menolongnya. Dia lumpuh. Dia terlahir dengan kaki bengkok, jadi cacat lahir, saudaraku. Kemudian dia berkata, saya telah membawanya ke dokter-dokter terbaik di Cape Town. Saudara tahu ya, kepala suku itu kaya. Jadi bisa pergi ke kota Cape Town dan membawa akan anaknya perempuan yang cacat kakinya bengkok itu ke dokter-dokter. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya telah membawanya ke dukun-dukun, saudara. Tidak ada yang bisa menolongnya. Saya mohon pergilah ke gubuknya dan doakanlah dia seperti ketika engkau berdoa untuk anak dari ibu ini. Ya. Kemudian David menjawab, saya akan lakukan apa yang
Bapak perintahkan. Kemudian si ibu yang anaknya telah disembuhkan pergi bersama saya. Kami masuk gubuk itu dan David bercerita, pada awalnya saya tidak bisa melihat apa-apa. Namun sementara mata saya menyesuaikan diri dengan kegelapan di gubuk tersebut, saya bisa melihat seorang gadis lumpuh sedang terbaring di sana di atas kasur jerami. Kaki-kakinya sangat bengkok melengkung. Nah, di sini saudaraku perhatikan, sekali lagi saya rasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kasih itu keluar, mengalir dan keluar dari diri saya, dari dalam diri saya ini kepada gadis tersebut. Kemudian saya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya bercerita bagaimana Moruti Bonnke telah mengurapi saya sehingga saya didoakan dan menerima Roh Kudus. Kemudian saya berkata kepadanya bahwa saya tidak bisa melakukan satu mukjizat pun. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melakukan apa yang mustahil bagi kita. Kemudian, ini cerita David, saudaraku ya. Saya menumpangkan tangan ke atasnya dan mulai berdoa. Sementara saya berdoa, kami mendengar suara gemeletuk dan kertakan. Saya pada mulanya tidak tahu itu suara apa. Namun kemudian saya melihat dengan mata telanjang ini, melihat kaki-kaki gadis itu mulai bergerak menjadi lurus persis di depan mata kepala saya. Disitulah saya menyadari suara gemeletuk dan kertakan itu berasal dari tulang-tulang kaki tersebut. Wanita yang bersama-sama dengan saya, tadi wanita yang anaknya disembuhkan sebelum itu, teriak-teriak, saudaraku, melihat peristiwa dahsyat itu, berlari keluar dari gubuk untuk menceritakan ke seluruh desa. Ini kan kisah dahsyat, saudara. Karya Roh Kudus itu sedahsyat itu, saudara. Kemudian saya membantu gadis itu berdiri di atas kakinya sendiri. Dia menangis. Untuk pertama kalinya dia berdiri dan berjalan bersama dengan saya keluar dari gubuk itu. Kepala suku juga ada di sana, diundang oleh ibu tadi yang teriak-teriak tadi, untuk menemui gadis itu ketika dia keluar. Seluruh kampung telah berkumpul, bahkan keluarga saya juga hadir di situ. Ini kisah urapan Roh Kudus itu sedahsyat itu, saudaraku. Seluruh kampung akhirnya mendengar akan berita Injil. Mereka semua bersuka cita, bersorak-sorai karena kedahsyatan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, David berkhotbah, saudara. Anak kecil yang tidak pernah sekolah teologi, ya, nggak pernah melayani, itu khotbah. Sampai-sampai rasa ingin tahu itu menggelitik Reinhard Bonnke dan tanya, David, apa yang kamu khotbahkan? Gitu ya. Dan David menjawab bahwa, ya, saya mengkhotbahkan semua yang saya dengar dari Anda. Saudara, Tuhan kalau mau pakai, itu nggak pakai lama, saudara. Lapar haus akan kuasa Roh Kudus, dan saudara menerima urapan itu, jalan. Maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan menyertai. Bagaimana kuasa Tuhan itu akan membuat Anda terheran-heran. Mengalir begitu dahsyat, seperti yang dialami oleh David. Modalnya apa? Ya cuman percaya, dan izinkan kasih Tuhan itu mengalir. Ketika kasih dan belas kasihan itu mengalir, saudara bisa mendoakan orang sakit. Saudara bisa melakukan pelayanan kemana saja dengan belas kasihan dan urapan Roh Kudus. Injil diberitakan. Nah, akhirnya seluruh kampung bertobat, saudaraku. Nah, Reinhard Bonnke kan bertanya-tanya, lah terus bagaimana? Mereka itu siapa yang memfollow up? Siapa yang melanjutkan pelayananmu itu, David? David berkata, pendeta-pendeta berdatangan dan membaptis mereka, dan gereja-gereja bertumbuh luar biasa. Kemudian Reinhard berkata, oh, ternyata kamu toh, David. Aku dengar ada ribut, geger, heboh. Desa-desa di lembah Transvaal dilawat Tuhan. Tidak ada pengkhotbah, tapi seorang anak remaja yang dipakai Tuhan. Kesembuhan terjadi di sana-sini. Itu kamu toh? Iya, Maruti. Itu saya, karena saya telah menerima urapan Roh Kudus ketika Anda berdoa kepada saya malam hari itu. Saudaraku, kalau kita merenungkan akan kisah ini,
ini menggambarkan bahwa seperti perempuan Samaria, saudara. Siapa dia? Berdosa, kawin cerai 5 kali, ke-6 dia kumpul kebo, ya, belum menikah. Sudah menikah 5 kali dan sudah cerai 5 kali. Yang ke-6 belum menikah, ya uji coba begitu ya. Kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan berkata tentang air hidup. Langsung saudaraku dia lari ke kampungnya, dia nggak peduli siapa dia nggak malu lagi tentang latar belakangnya yang tentunya memalukan itu, saudaraku, seorang wanita yang kawin cerai itu. Dia bercerita kepada seluruh kampungnya, aku berjumpa dengan Mesias, dan semua akhirnya diajak menjumpai Yesus dan menjadi percaya. Bayangkan, saudaraku, nggak pakai lama kalau Roh Kudus bekerja. Nah, tapi saudara, itu kan cerita yang saya ulangi dari khotbah hari Minggu kemarin. Saya ingin ngajak saudara untuk melihat satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kenapa saya angkat satu ayat ini, saudara? Karena Reinhard Bonnke jujur. Dia menulis akan kisah yang dahsyat itu, tetapi dia berkata begini, sebenarnya saya ingin mengakhiri kisah itu sampai pada kedahsyatannya. Tapi jika saya mengikuti keinginan hati, ya paling berhenti sampai di situ. Namun saya merasa Tuhan mendorong saya untuk melanjutkan kisah tentang David ini. Kebenaran tentang David pastilah berisi beberapa hikmat yang jauh lebih penting daripada akhir cerita yang indah. Reinhard berkata, saya memperoleh informasi bahwa ternyata David telah meninggalkan kampung halamannya di suku pedalaman utara. Dia menghilang ke daerah kumuh di Soweto. Dia tidak lagi bersekutu dengan umat Allah, dengan umat Tuhan. Dia tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Dia undur, saudaraku. Reinhard berusaha mencari David. Bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dan tidak pernah ketemu. Saudaraku, menyedihkan. Sampai Reinhard berkata bahwa kalau sekarang pada waktu dia menulis akan kesaksian tersebut ya, dari buku ini, Even Greater ini, dia berkata, mungkin David sekarang sudah berusia sekitar 45 tahun. Dan kalau ketemu, saya pasti akan berlari dan memeluk dia, dan saya akan berkata, David, Tuhan Yesus tidak berubah, dia tetap mengasihi kamu. Tapi dia tidak ketemu, saudara. Anak muda itu dicari, yang pada waktu dia menulis buku ya, Reinhard menulis buku ini, diperkirakan sekitar umur 45 tahun. Dicari, tidak ketemu, saudaraku. Jadi, hikmat apa yang kita peroleh dari kesaksian jujur ini? Bahwa seorang yang dipakai Roh Kudus luar biasa dahsyat, orang yang pernah dipakai untuk mengalirkan belas kasihan Tuhan, dipakai untuk melakukan mujizat-mujizat yang nggak masuk akal yang terjadi, ternyata bisa jatuh, saudaraku. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bisa undur karena apa? Banyak hal. Bisa karena kecewa, bisa karena godaan kesenangan dunia, bisa karena asmara, dia akhirnya mendapat pasangan yang tidak rohani, atau jatuh dalam dosa seksual, macam-macam, saudaraku, tantangan dalam kehidupan Kristen ini. Jadi urapan Roh Kudus itu dahsyat, iya, tetapi satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, yaitu apa, saudaraku? Pemuridan. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 dan 19 dan 20. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa itu memang ada pada Tuhan Yesus. Kuasa sorga, kuasa bumi ada semua pada Yesus. 19. Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku, bukan sekedar pengikut, tapi murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, kita dipanggil untuk menjadikan orang-orang yang menjadi percaya itu murid Kristus, bukan sekedar percaya dan beroleh selamat. Karena apa? Karena iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa seperti David itu ternyata bisa dicuri oleh iblis. Kita harus waspada. Muridkan, lengkapi dengan dasar-dasar pengikutan kepada Kristus, bagaimana menghadapi kekecewaan, bagaimana mengatasi kepahitan, bagaimana menghadapi godaan dosa, itu harus diajar, saudaraku. Kalau tidak, bahaya mengancam. Orang dipakai Tuhan, dia disanjung-sanjung, dia dihormati, bahkan kadang-kadang dia mendapat berbagai fasilitas karena adanya urapan. Kalau nggak punya dasar yang teguh, bisa jatuh dan jatuhnya parah, saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya sudah puluhan tahun melayani Tuhan, saudaraku. Usia saya sekarang sudah 65 tahun, saya lahir baru usia 20 tahun. Jadi, udah cukup lama saya ikut Tuhan, dan saya ngamati. Ada teman-teman saya yang dahulu bersama-sama dengan saya, sekarang undur. Dan kemana mereka? Kami nggak jelas, kami nggak tahu. Dicari, nggak ketemu, saudaraku. Bahkan ada yang sudah meninggal. Apakah meninggal di dalam Tuhan atau tidak? Siapa yang menjamin, saudaraku? Yang hidup di dalam dosa juga ada. Padahal dulu begitu berapi-api di dalam Kristus. Jadi, awal itu bagus. Dipakai Tuhan itu indah. Tetapi bertahan sampai ke akhir, itu jauh lebih penting. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.